Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang pola dasar kalimat. Namun sebelumnya, mari kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian semuanya diberi hidayah sehingga dapat memahami materi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pola dasar kalimat. Di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah an-nafdul asasiyyu, yaitu pola dasar kalimat. Kalau kita mengingat pola dasar kalimat di dalam bahasa Indonesia, di sana akan kita jumpai ada yang namanya pokok kalimat, ya, ada yang dikatakan sebutan, dan ada yang dikatakan penderita. Ada juga yang mengatakan ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, di dalam bahasa Arab juga tidak jauh berbeda pemahamannya tentang pola dasar kalimat itu terdiri dari fa'il, ada fi'il, dan ada maf'ulun bih. Fa'il di dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan subjek atau pokok kalimat. Sedangkan fi'il di dalam bahasa Arab kalau kita padukan dengan bahasa Indonesia, maka fi'il itu bisa dikatakan dengan istilah predikat atau sebutan. Sedangkan maf'ul bih di dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah penderita atau objek. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari pola dasar kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Pola dasar kalimat bahasa Arab, di sana kita akan menjumpai ada fi'il. Fi'il bisa juga fi'il madhi, bisa fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu artinya kata kerja yang sudah dilaksanakan. Sedangkan fi'il mudhari' kata kerja yang sedang dan akan dilaksanakan. Kamu perhatikan contoh-contoh di dalam LKS kalian. Di sana ada kolom-kolom, ada fi'il madhi, ada fa'il, ada maf'ul bih. Kadang-kadang bisa juga jar dan majrur. Contoh yang kita pelajari ini yaitu pola dasar yang mana predikatnya itu terdiri dari fi'il madhi, atau mungkin kamu masih ingat di dalam pelajaran bahasa Inggris di sana ada past tense, ya. Ada past tense fi'il madhi. Kamu perhatikan contoh berikut ini. Nama jismul murahikina numuwan syari'an, ya. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, fisik seorang pemuda itu tumbuh dengan cepat sekali. Jadi pertumbuhan fisik seorang pemuda itu biasanya cepat sekali. Maka di dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan nama. Nama itu bukan artinya nama-nama, tapi nama di sini bahasa Arab artinya tumbuh, ya. Fisik para pemuda tumbuh dengan pertumbuhan yang cepat.
Nama jismul murahikina numuwan sarihan. Nama di sini adalah fi'il madi, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya disebut dengan predikat. Ya. Kemudian fa'ilnya adalah jismul murahikin. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Subjek atau pokok kalimat. Nah, di sini tidak ada maf'ul, tidak ada objek, tetapi ada keterangan. Keterangan di dalam bahasa Indonesia itu ada kalanya keterangan keadaan, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini numuwan sarian itu adalah keterangan waktu, yaitu tumbuh dengan cepat sekali. Jadi nama jismul murahikin numuwan sarian. Fi'ilnya adalah nama, fa'ilnya jismul murahikin, kemudian keterangannya adalah numuwan sarian. Berikutnya anak-anak semuanya, contoh yang kedua, qassamat thalibatu awqataha jayyidatan. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, para siswi itu membagi waktu-waktu mereka dengan baik. Para siswi itu membagi waktu-waktu mereka dengan baik. Nah, pola dasarnya yaitu yang pertama qassamat, fi'il madi. Maka di dalam bahasa Indonesianya disebut dengan predikat, ya. Predikat atau sebutan. Sedangkan subjeknya atau fa'ilnya yaitu at-thalibah, yaitu siswa perempuan. Nah, kemudian objeknya awqatun, waktu-waktu. Waktun jamaknya awqatun. Ini adalah objeknya, atau kalau di dalam bahasa Arabnya disebut maf'ulun bih. Ya. Jadi diingat-ingat, fi'il baik itu fi'il madi maupun fi'il mudhari itu dalam pola dasar kalimat, ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut predikat atau sebutan. Sedangkan fa'il itu disebut dengan istilah subjek atau pokok kalimat. Sedangkan maf'ulun bih biasa disebut dengan objek atau penderita. Jadi yang dikenai satu pekerjaan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab yang kita pelajari ini tidak jauh berbeda, hanya cara pengucapannya yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Indonesia, pola dasar kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek. Maka di dalam bahasa Arab ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ulun bih. Hanya di dalam kita menyusun kalimat, kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya pokok kalimatnya ditulis di depan, baru predikat, baru objeknya. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, yang ditulis dulu adalah predikatnya, baru pokok kalimatnya atau subjeknya, kemudian baru berikutnya adalah objek, dan disambung juga dengan keterangan-keterangan. Jadi keterangan di sini ada 3 macam: keterangan waktu, keterangan keadaan, dan keterangan tempat. Jadi diingat-ingat. Contoh yang ketiga, qadha at-thalibu ayyamal utrati fil qaryati. Kalimat ini sama dengan kalimat yang nomor 2, itu sangat lengkap sekali. Jadi ada predikatnya, ada subjeknya, ada objeknya, dan ada keterangan. Ya. Qadha itu artinya menghabiskan. At-thalibu, para siswa. Ayyamal utrat, hari-hari libur. Fil qaryati, di desa. Jadi
Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, para siswa itu menghabiskan hari-hari liburnya di desa. Qadha itu adalah fiil, kalau dalam bahasa Indonesia disebut predikat atau sebutan. At-thalibu adalah fa'il, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek atau pokok kalimat. Kemudian ayyamun utlaq itu adalah ayyamun utlati, itu disebut dengan objek atau maf'ulun bih. Sedangkan fil Korea itu adalah keterangan. Di sini Korea artinya keterangan tempat. Jadi para siswa itu menghabiskan hari-hari liburnya di desa. Desa itu termasuk dengan keterangan tempat. Contoh yang nomor 4. Tamanna at-thalibu ayyakuna togiban. Ya. Ini kalau kita lihat dengan contoh yang nomor 3 tadi, di sini tidak ada keterangan, tidak ada keterangan waktu, tidak ada keterangan tempat, tidak ada keterangan keadaan. Tetapi ini sudah termasuk kalimat sempurna karena ada subjeknya, ada objeknya, dan kemudian ada predikatnya. Atau kalau di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Tamanna thalibu ayyakuna tabiban. Para siswa itu bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Ya. Tamanna itu termasuk fi'il madhi. Di dalam bahasa Indonesia disebut predikat atau sebutan. At-thalibu itu fa'il, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia subjek, ya. Jadi pokok kalimatnya. Sedangkan ayyakuna tabiban itu adalah maf'ulun bih. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah objeknya. Anak-anakku semuanya, saya kira tidak perlu banyak-banyak kita untuk memahami pola dasar kalimat ini. Mudah-mudahan dengan sedikit keterangan ini, kalian semuanya akan dapat memahami bagaimana cara kita membuat satu kalimat dengan pola-pola dasar sebagaimana yang telah kita pelajari bersama. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Ada fa'il, ada fi'il, dan ada maf'ulun bih. Mudah-mudahan dengan sedikit keterangan ini kalian semuanya menjadi paham, dan saya berharap kalian semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.